Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menyelesaikan penjadwalan CPU dengan 4 algoritma, yaitu dengan EFJFS, PSJF, NPSJF, dan RR. Oke, langsung saja. Di sini saya telah membuat sebuah aplikasi untuk menjelaskan tutorial bagaimana menyelesaikannya. Oke teman-teman, kita memiliki sebuah soal yaitu dengan memiliki 5 proses, yaitu proses A dimana datang awal 0, dan selanjutnya proses B, C, D, E. Maka di proses ini masih berantakan datangnya, yaitu 0, 1, 4, 3, 2. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya, yaitu pertama saya sendiri, Franciscus Niko Nenggolan. Selanjutnya Andi Prasetyo. Selanjutnya Agung Santoso. Selanjutnya M. Reza Kurniawan. Dan selanjutnya M. Agus Haryadi. Kami dari kelas 02 PT2. Oke. Di sini saya akan membahas tentang penjadwalan CPU menggunakan algoritma FJFS, PSJF, NPSJF, dan RR. Apa sajakah algoritma itu? Maka saya akan pertama menjelaskan bagaimana menyelesaikan soal ini dengan algoritma FJFS. FJFS adalah sebuah algoritma, yaitu dengan nama first come first serve. Adalah proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Maka proses yang akan pertama kali dijalankan adalah proses A dengan waktu datang 0, dan selanjutnya proses B. Ya, lihat teman-teman, proses B 1, dan proses E 2, proses D 3, dan proses C terakhir yaitu 4. Maka di sini saya telah mengurutkan proses, dimana tadi belum terurut prosesnya, yaitu A, B, C, D, E, dan di sini saya urutkan dari artinya atau runtime itu datang di awalnya, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, yaitu dengan proses A datang di awal, B kedua, E ketiga, D keempat, dan C yaitu terakhir. Maka kita akan menyelesaikan proses ini dengan algoritma FJFS. Tapi sebelum kita menyelesaikan proses ini, kita harus menghitung burst time dari setiap proses atau jumlah semua proses, dimana kita memiliki 5 proses. Maka kita tambahkan 5 tambah 3 tambah 6 tambah 1 tambah 7. Maka saya lambangkan jumlah ialah sigma. Maka kita dapatkan burst time dari jumlah burst time dari kelima proses ini adalah 22, dan kita akan mengaplikasikan dengan membuatkan chart dari 22 kolom. Maka kita dapat menyelesaikannya, yaitu dengan proses A pertama kali kita selesaikan karena memiliki waktu datang atau runtime-nya 0. Maka proses A akan jalan dengan start time-nya di 0 dengan lama proses atau burst time. BT ini adalah lama proses 5. Maka kita langkahkan 1, 2, 3, 4, 5. Maka finish time dari proses A adalah 5. Kemudian kita menghitung respon time-nya. Maka teman-teman harus ingat, rumus respon time dari semua algoritma, dari keempat algoritma itu ialah first time dikurang runtime, di mana first time dari proses A5 dan runtime-nya 0. Maka 5 dikurang 0 sama dengan 5. Selanjutnya proses selanjutnya ya pasti proses B, dimana memiliki burst time-nya 3. Maka kita lompat 3 langkah, 1, 2, 3. Maka 5 tambah 3 atau kita langkah 3, maka akan finish di 8.
Maka kemudian kita hitung lagi kembali RT nya dengan rumus first time dikurang round time. 8 dikurang 1, 7. Maka kita mendapatkan respon time dari proses B 7. Selanjutnya proses selanjutnya ya pasti proses E. Proses E kita jalankan, maka proses E memiliki burst time 6, maka kita lompat 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka akan berhenti di 14, di mana proses ini start dari 8. Maka kita kembali menghitung respon time dari proses E, yaitu 14 dikurang 2, akan mendapatkan respon time-nya 12. Selanjutnya kita menyelesaikan proses D. Akan dijalankan selanjutnya dengan start time-nya dari 14. Karena proses ini memiliki burst time-nya hanya 1, maka akan finish di 15 milisekund. Karena proses ini memiliki burst time 1. Selanjutnya kita hitung lagi kembali respon time-nya, 15 kurang 3 adalah 12 milisekund. Dan selanjutnya kita menyelesaikan proses terakhir yaitu proses C, di mana proses C akan jalankan dengan burst time 7. Maka kita habiskan, kita langkahkan 7 langkah, 7 proses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka akan berhenti di 22 milisekund atau proses terakhir dari burst time yang kita miliki. Maka kita dapat menghitung respon time dari proses C ialah 22 kurang 4. 22 kurang 4 sama dengan 18 milisekund. Setelah semua proses kita dapatkan start time-nya, finish time-nya, dan respon time-nya, maka tugas kita selanjutnya itu adalah menghitung TI dan TR, di mana TR ini adalah rata-rata dari respon time dari semua proses. Maka rumus TI adalah jumlah keseluruhan respon time. Maka teman-teman ingat, kembali mengingatkan teman-teman, di sini rumus TI dan TR ini adalah mutlak dari untuk semua 4 algoritma yang akan diselesaikan, di mana rumus TI adalah sigma respon time, di mana jumlah dari respon time ini adalah jumlah pertama respon time A5, selanjutnya 7, 12, 12, 18. Kita tambahkan maka mendapatkan 54 milisekund. Itu adalah jumlah respon time-nya. Maka kita dapat menghitung rata-rata dari respon time itu dengan rumus TR sama dengan TI per n proses, di mana TR kita dapatkan 54 dibagi 5 atau n proses kita 5, maka dapat 10,8 milisekund, di mana n proses adalah jumlah dari proses yang kita selesaikan yaitu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka dari algoritma FCFS ini kita dapatkan TI sama dengan 54 milisekund, TR sama dengan 10, milisekund. Itu adalah algoritma FCFS. Selanjutnya kita akan menyelesaikan algoritma PSJF. Apakah itu algoritma PSJF? Algoritma PSJF yaitu Preemptive Shortest Job First, adalah proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di antrian ready dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut. Maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di antrian ready tersebut. Maka dapat kita pahami, saya pahami, yaitu kita akan menghitung burst time terkecil, di mana saya telah membuat tabel. Maka sebelum itu kita akan menghitung terlebih dahulu. Maka di awal ini adalah mutlak, jumlah BT harus kita hitung untuk dapat kita aplikasikan dan di Gantt chart. Maka jumlah BT nya tetap 22 milisekund, di mana kelima proses ini burst time-nya kita tambahkan semuanya. Maka akan kita membuat sebuah Gantt chart dengan 22 kolom. Dan karena kita akan menghitung algoritma FCFS, maka di sini saya akan membuat tabel dari burst time-nya agar lebih jelas di mana yang akan kita jalankan terlebih dahulu dari burst time terkecil. Tetapi sebelumnya tetap yang pertama kita jalankan adalah proses A, karena proses A adalah datang di awal. Karena proses A akan kita jalankan pertama kali memiliki runtime atau datang di awal dengan start time-nya dari 0.
Kemudian akan berhenti pada proses 1ms, dimana kita akan melakukan perbandingan di proses selanjutnya, yaitu proses selanjutnya adalah proses B. Proses B itu memiliki bertime 3, sedangkan A memiliki sisa bertime 4. Maka jika kita bandingkan A lebih besar dari B, maka BT proses B lebih kecil, seperti tadi sebelumnya penjelasan PSDF DF ini, dimana bertime terkecil maka itu yang akan dijalankan. Maka proses A akan menunggu sejenak, maka proses B akan dijalankan terlebih dahulu. Proses B akan dijalankan dengan start time-nya dari 1 milisekon, dan akan kita habiskan bertime proses B karena proses bertime selanjutnya itu lebih besar dari bertime proses B, yaitu proses E dengan bertime-nya 6. Maka 6 ini lebih besar dari bertime-nya B, itu 3. Maka kita akan habiskan bertime dari proses B, dimana proses B akan finish di 4 milisekon. Maka kita langkahkan dari 1, 2, 3. Lihat 3 proses, maka kita dapatkan finish time-nya di 4. Maka dapat kita hitung respon time dari proses B, yaitu 4 dikurang 1, finish time dikurang runtime, maka dapat respon time-nya ialah 3. Maka kita akan selanjutnya menyelesaikan proses yang mana, yaitu proses D, di mana proses D memiliki runtime burst-time terkecil, yaitu 1. Maka proses D kita selesaikan, kita jalankan, karena proses D hanya memiliki 1 burst-time lebih kecil dari proses yang lainnya atau proses yang tersisa. Maka proses D kita jalankan dengan start time-nya dari 4, dan kita proses 1 karena hanya memiliki burst time 1, dan akan finish time-nya di 5. Kemudian kita hitung RT-nya dari proses D, yaitu finish time dikurang runtime, dapatnya ialah 2, 5 dikurang 3, 2. Maka proses D memiliki burst time yang sudah habis. Maka kita lihat di tabel burst time yang telah habis, yaitu proses B dan D. Maka proses C kita jalankan selanjutnya, proses A yang akan kita jalankan selanjutnya, karena kita lihat perbandingan dari tabel ini, yang mana paling kecil burst time-nya, sisa burst time-nya yaitu A. Maka proses A kita jalankan, proses A akan kita habiskan karena dia udah yang paling kecil 4. Maka proses A kita habiskan, maka di sini proses A itu lebih kecil, maka proses A kita jalankan dengan finish time 9, dimana sisa proses A itu adalah 4. Maka kita langkah dari start time-nya 5, maka kita langkahkan 4, sisa A4, 1, 2, 3, 4, maka akan berhenti di 9 milisekon karena di awal proses A memiliki sisa BT 4. Dan ingat tadi proses A itu startnya dari 0, maka kita tetap mengisi 0 dan finishnya di 9. Ingat, akhir dari finish proses A itu 9. Maka sisa bertime A habis, maka kita mendapatkan respon time-nya 9, yaitu 9 dikurang 0, finish time dikurang runtime, maka dapat 0. Proses selanjutnya ya pasti kita proses E. Proses E akan kita habiskan karena tidak ada lagi proses yang menunggu di depan atau di belakang. Maka proses akan kita jalankan karena proses E itu lebih kecil dari proses E C, dimana 6 lebih kecil dari 7. Ya pasti proses E akan start time-nya di 9, maka proses D akan startnya di 9 dan finishnya di 15. Maka kita habiskan burst time-nya 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka akan finish di 15. Maka sisa BT burst time dari proses E habis, dan kita dapat menghitung respon time-nya ialah finish time dikurang runtime, 15 kurang 2 sama dengan 13. Maka kita mendapatkan respon time dari proses E ialah 13. Selanjutnya kita akan menyelesaikan proses terakhir, yaitu proses D, dimana memiliki burst time-nya 7. Maka kita jalankan proses D
maka kita langkah dari start time 15, kita langkah ke 7 langkah, 1 2 3 4 5 6 7, maka berhenti di 22 milisekon. Karena C memiliki burst time 7, maka kita dapat menghitung respon time dari proses C, yaitu finish time dikurang dengan round time, maka 22 dikurang 4, kita dapatkan respon time-nya adalah 18. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan hasil dari start time, finish time, respon time dari seluruh proses, kita akan mencari nilai TI dan TR. Maka dari algoritma sebelumnya, rumus ini adalah mutlak. TI adalah jumlah dari RT atau sigma RT, dimana kita dapatkan 9 tambah 3 tambah 13 tambah 2 tambah 18, yaitu 45 milisekon. Dan kita dapat mencari nilai TR, rata-rata lama tunggu dari semua proses, yaitu TI dikurang dibagi N proses, yaitu 45 dibagi 5, maka lama tunggu dari setiap proses yaitu 9 milisekon. Itu adalah algoritma FPSJF. Selanjutnya kita akan menyelesaikan algoritma NPSJF, di mana algoritma ini ialah non-preemptive shortest job test, atau dengan disingkat NPSJF. Adalah proses CPU tidak diperbolehkan proses yang ada di antrian ready untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Maka dapat saya simpulkan, proses ini akan jalan dari burst time terkecil, tetapi selama proses berjalan tidak dapat dihentikan sampai proses tersebut selesai. Maka beda dari PSJF tadi, proses ini akan tetap selalu berjalan meskipun yang menunggu adalah burst time terkecil. Maka proses ini akan berjalan. Maka saya akan membuat tabel dari burst time tiap proses, dan kembali kita menghitung jumlah dari burst time setiap proses keseluruhan proses, yaitu 22 milisekon, yaitu sigma BT, dan kita buat gancatnya 22 kolom. Karena proses A itu datang lebih awal, itu 0, maka tetap proses A dijalankan, tetapi selanjutnya kita akan bandingkan mana burst time terkecil. Maka selanjutnya kita lanjutkan saja. Maka proses akan dijalankan, maka dari itu algoritma ini seperti tadi, algoritma ini akan berjalan terus, tidak dapat dihentikan, tetapi proses selanjutnya itu kita lihat BT terkecil. Maka proses akan dijalankan pertama kali karena memiliki AT kedatangan lebih awal, dengan start time dimulai dari 0, round time-nya 0, dimulai dari 0, dan finish time-nya di 5 milisekon karena berproses selama 5 langkah, 1 2 3 4 5. Kemudian kita dapat menghitung respon time dari proses A, yaitu respon time, rumus mutlaknya ialah finish time dikurang round time, maka kita dapatkan finish time-nya 5 kurang 0, maka 5 milisekon. Maka burst time dari proses A itu habis. Selanjutnya kita lihat BT terkecil, yaitu selanjutnya BT terkecil ialah proses D, yaitu 1, maka proses D kita jalankan. Karena proses D dijalankan memiliki BT terkecil yang BT 1, maka proses D akan start time pada 5 milisekon. Kita isi 5 milisekon dan akan finish di 6 milisekon. Finish di 6 karena hanya satu langkah, yaitu burst time-nya 1, maka kita dapat menghitung respon time-nya ya 3, 6 dikurang 3, dan burst time dari proses D itu habis. Maka selanjutnya kita akan membandingkan lagi. Burst time yang terkecil itu selanjutnya adalah 3, maka proses 3 akan kita eksekusi atau kita jalankan karena memiliki burst time terkecil dari proses lainnya, dan proses B akan start time di 6 milisekon dan akan finish time-nya di 9 milisekon karena hanya memiliki 3 proses, 3 langkah, 1 2 3. Dan proses B akan memiliki burst time habis karena telah kita eksekusikan habis, maka akan
finish time-nya di 9 dan start time-nya di 6. Kemudian kita hitung lagi respon time dari proses B, 9 kurang 1, maka dapat respon time-nya 8. Maka proses selanjutnya itu proses E, karena memiliki proses burst time itu lebih kecil dari proses C, yaitu proses yang tersisa E dan C. Maka proses E kita habiskan, kita jalankan karena memiliki burst time terlebih kecil dari proses lainnya. Maka proses E akan kita jalankan dengan start time di 9 milisekon. Karena proses E memiliki burst time-nya 6, maka akan kita jalankan 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka proses ini akan berhenti di 15 atau finish time-nya FT-nya di 15. Maka rumus mutlaknya untuk mendapat respon time ialah finish time dikurang runtime, 15 kurang 2, yaitu 13. Maka burst time dari E itu habis. Maka proses selanjutnya itu proses terakhir, yaitu C dengan 7 burst time. Proses C adalah proses terakhir yang tersisa adalah proses C, di mana memiliki burst time 7 milisekon, dan proses D akan start di 15 dan finish di 22. Karena kita memiliki burst time-nya 7 di proses C, maka 7 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka akan finish di 22. Maka kita akan mendapatkan respon time dari proses C 18, di mana respon time rumusnya finish time dikurang runtime, 22 dikurang 4, 18. Maka setelah kita mendapatkan seluruh hasil dari semua start time, finish time, dan respon time dari kelima proses ini, maka kita dapat menghitung TI dan TR, di mana rumus TI masih sama saja, sigma RT 5 tambah 8 tambah 13 tambah 3 tambah 18, itu jumlahnya 47 milisekon, dan TR nya ialah TI per N proses sama dengan 47 dibagi 5 sama dengan 9,4 ms, di mana M proses kita adalah 5. A, B, C, E, dan D, dan C. Maka di algoritma NPSJF kita dapatkan TI-nya adalah 47 milisekon, dan lama tunggu dari semua proses itu ada 9,4 milisekon. Maka di algoritma terakhir yang saya jelaskan yaitu di RR. Apa itu RR? RR, round robin, adalah sebuah konsep dari algoritma ini adalah dengan menggunakan time sharing. Pada dasarnya algoritma ini sama dengan FCFS, hanya saja bersifat preemptif, di mana setiap proses mendapatkan waktu CPU yang disebut dengan waktu quantum time untuk membatasi waktu proses, biasanya 1 sampai 100 milidetik. Maka algoritma ini memiliki batas waktu proses atau disebut quantum proses, di mana di soal ini kita memiliki quantum prosesnya itu 2 milisekon. Maka di sini saya teman-teman lihat 2 milisekon, dan kita hitung dulu jumlah seluruh bertanya dengan jumlah bertime 5 tambah 3 tambah 6 tambah 1 tambah 7, maka 22 milisekon. Dan kita buat Gantt chart-nya lagi 22 kolom. Sebelumnya masih sama, runtime ini dilihat dari batas prosesnya ialah 2 milisekon, maka saya akan buat burst time dari setiap prosesnya. Maka proses yang di awal yang kita kerjakan tetap proses A, tetapi proses A akan dijalankan pertama kali karena datang di awal atau memiliki AT terkecil. Proses A akan start di 0, tetapi akan berhenti sejenak di 2 ms. Mengapa? Karena kita karena algoritma RR round robin ini memiliki batas waktu 2 milisekon batas proses. Maka proses A memiliki sisa bertanya 3, di mana tadi di awal 5 kita jalankan 2, akan berhenti di 2. Maka proses A start time-nya di 0, tetapi kita belum bisa menentukan finish time-nya di mana. Kita akan memiliki sisa bertime-nya A adalah 3, dan kita lihat selanjutnya adalah proses B kita jalankan. Proses B kita jalankan dengan start time-nya di 2, dan akan berhentinya di 4 milisekon, dan akan tersisa bertanya 1, di mana di awal bertanya adalah 3.
maka kita jalankan 2 dan akan tersisa 1 karena batas prosesnya adalah kembali itu 2 milisekund dan sisa bertime 1. Selanjutnya akan kita jalankan proses E. Proses E selanjutnya karena memiliki bertime 6 dan hanya berjalan 2, tetapi kita dapat menentukan start time-nya dimulai dari angka 4 atau dimulai dari 4 milisekund dan prosesnya akan dibatasi di 6 milisekund dan sisa bertime dari E adalah 4. Kemudian selanjutnya kita jalankan proses D. Karena proses D kita jalankan dengan bertime 1, jadi proses D ini BT-nya akan habis. Yang mana proses BT-nya akan habis karena BT-nya hanya 1 dan kita mendapatkan start time di 6 dan kita langkahkan 1 karena bertime 1 dan finishnya di 7. Maka proses ini selesai dan akan kita hitung respon time dari proses D. Rumusnya ialah masih mutlak, RT sama dengan FT dikurang AT atau finish time dikurang runtime. 7 dikurang 3 sama dengan 4, maka bertime D habis dan proses C selanjutnya dan kita mendapatkan respon time dari proses D 4. Proses C selanjutnya dengan bertime 7 milisekund dan akan start, kita dapat menentukan startnya di 7. Proses C pun akan berhenti sejenak di 9 milisekund, dimana karena proses ini dibatasi 2 milisekund karena kita menyelesaikan algoritma round robin yang hanya bisa berjalan 2 milisekund dan sisa bertanya proses C masih tersisa 5. Selanjutnya kita akan kembali menjalankan kembali lagi proses di awal, yaitu proses A yang masih memiliki sisa bertanya 3. Maka proses A akan berjalan lagi dan akan berhenti di 9 milisekund dan proses A masih memiliki bertime 1 yang hanya kita jalankan 2 karena sisa sebelumnya ialah 3. Maka karena sebelumnya proses A memiliki bertime 3 dengan berjalan 2, maka sisanya 1. Kemudian proses B akan berjalan selanjutnya karena masih memiliki sisa bertime dan karena dalam urutan AT yang terkecil, maka proses B akan kita jalankan. Karena sisa proses B itu 1, maka proses B habis bertanya. Maka proses B kita proses dimana kita sebelumnya telah menentukan start kemudian dari 2 dan akan finish di 12. Kemudian kita dapat menghitung runtime-nya, yaitu finish time dikurang runtime, atau kita dapat menghitung respon time-nya, yaitu 12 kurang 1 sama dengan 11. Selanjutnya proses E, di mana proses E masih memiliki sisa bertime 4. Proses E kita jalankan tetapi kita batasi dan akan berhenti di 4 milisekund. Maka proses E memiliki sisa bertanya 2 dan hanya akan dijalankan 2. Maka BT proses E masih sisa 2. Maka kita melanjutkan proses selanjutnya yang menunggu, yaitu proses C yang masih memiliki bertime 5, cukup besar, tapi hanya kita jalankan 2. Ingat, hanya kita jalankan 2, maka akan berhenti sejenak di 16 ms. Tetapi proses C masih memiliki sisa bertanya 3 milisekund. Selanjutnya proses yang kita jalankan kembali di awal, yaitu proses A karena masih memiliki sisa bertanya 1. Maka proses A kita jalankan, kita habiskan. Karena proses A sisa 1, maka kita habiskan, di mana selanjutnya kita dapat menghitung respon time-nya, di mana tadi di awal start time-nya kita tentukan di 0 dan finish di 17. Setelah finish di 17, maka kita dapat respon time-nya ialah 17. Respon time dari proses A 17 dan selanjutnya proses selanjutnya proses E, di mana proses E tadi masih memiliki sisa bertime-nya adalah 2. Sisa bertime-nya adalah 2, maka kita habiskan 2. Maka proses E finish di 19, di mana sebelumnya proses E start di 4 milisekund. Maka respon time dari proses E dapat kita hitung dengan respon time sama dengan finish time dikurang runtime, di mana respon time-nya
19 dikurang 2 sama dengan 17. Maka proses C kita eksekusi selanjutnya dan kita habiskan. Proses C akan kita jalankan, dan karena tidak ada lagi proses yang menunggu, maka proses E akan kita habiskan bertime-nya, dimana proses C akan mendapatkan finish time-nya di 22, dimana sisa bertime 3, 1, 2, 3. Kita dapat menghitung lagi respon time dari proses C dengan rumus finish time dikurang run time, maka respon time-nya ialah 22 dikurang 4, maka dapat 18. Setelah semua proses kita selesaikan dan kita dapatkan start time, finish time, dan respon time-nya, maka kita dapat menghitung TI dan TR dengan rumus TI masih sigma RT, dimana kita dapat di algoritma RR ini, round robin ini, 67 milisekon. Kita tambahkan seluruh RT-nya, dan TR-nya TI per N proses sama dengan 67 per 5 sama dengan 13,4 milisekon, dimana N proses adalah jumlah proses yang kita kerjakan. Maka di algoritma round robin ini memiliki TI-nya 67 milisekon dan rata-rata lama tunggunya 13,4 milisekon. Setelah semuanya itulah algoritma dari keempatnya, itu FC, FS, PSJF, NP, SJF, dan RR. Kita dapat semua hasilnya. Maka itulah sekian bagaimana cara menyelesaikan penjadwalan CPU dengan 4 algoritma ini. Maka teman-teman ingat, ST itu adalah start time, finish time, dan respon time-nya. Maka rumusnya masih mutlak dengan mencari first finish time-nya, yaitu dari finish semua prosesnya, dan kita dapat mencari respon time-nya dengan rumus finish time dikurang run time. Maka dari itu, terima kasih atas partisipasi teman-teman. Semoga bermanfaat video ini untuk menyelesaikan penjadwalan CPU dari keempat algoritma. Dari itu sekian hasil presentasi dari kami, dan